Kita ke perbandingan pada gerak dan kecepatan ya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perbandingan pada gerak dan kecepatan, kita tahu dulu arti kecepatan. Ya, contohnya begini. Mobil A itu menempuh jarak 60 km dalam 2 jam. Mobil B menempuh jarak 20 km dalam 1 jam. Mana yang lebih cepat? Nah, ini kita perlu tahu kecepatan, karena kalau cuma dilihat ini 2 jam, ini 1 jam, seolah-olah mobil B yang lebih cepat karena cuma 1 jam. Tetapi apakah memang mobil B yang lebih cepat? Nah, kita lihat dulu. Mobil A itu 2 jam 60 km. 1 jam, ya perbandingannya 1/2 kali 60 km, jadi 30 km. Atau setiap 1 jam menempuh jarak 30 km, ditulis 30 km per jam. Per jam itu artinya setiap 1 jam. Sementara mobil B itu 20 km per jam. Mana yang lebih cepat? Kalau dihitung sama-sama 1 jam, maka mobil A yang lebih cepat, karena dalam 1 jam dia bisa menempuh jarak 30 km. Ya, sementara mobil B itu 1 jam cuma 20 km. Untuk bisa 30 km dia butuh waktu 1,5 jam, lebih lama. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat contoh ini ya. Sebuah mobil A, kota A dan kota B berjarak 100 km. Mobil A bergerak menuju mobil B dengan kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang bersamaan itu waktunya sama ya. Mobil kedua bergerak dari kota B menuju A dengan kecepatan 60. Kapan dan di mana kedua mobil berpapasan? Ya, jadi saya ulang dulu. A, B, jaraknya 100, dari A ke B 60 km per jam, dari B ke A 40 km per jam. Ini itu memang dalam banyak hal itu akan lebih mudah kalau dibuatkan diagramnya ya. Diagramnya seperti ini. Jadi A dan B jaraknya 100. Yang mobil dari A itu 60 km per jam. Ini 40 km per jam. Sebetulnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan logika sederhana ya, dengan perbandingan. Jadi kalau misalnya sama, kecepatannya sama, nanti ketemunya itu di tengah-tengah. A dan B itu berpapasan di tengah. Kalau ini kecepatannya 60, ini kecepatannya 40, yang ini lebih cepat, maka ini agak ke kanan ya, bukan di tengah tapi agak ke kanan. Perbandingannya 60 banding 40 atau 6 banding 4. Jadi jawabnya itu ketemunya di 60 km dari A, 40 km dari B setelah 1 jam. Ya. Logika sederhananya sebetulnya seperti itu. Lah, cara penyelesaiannya itu boleh menggunakan logika seperti itu, atau misalnya ini ya. Jadi biasanya itu dimisalkan T 60T, T sama dengan 1 jam gitu. Setelah 1 jam ini 60 40 gitu. Boleh, tidak salah gitu. Cuman tidak harus seperti itu, boleh menggunakan logika ini gitu. Atau ya, di sini dituliskan dengan agak berbeda. Nah, ini. Ini agak ada contoh berbeda ya. Itu dengan rumus dan tanpa rumus. Nanti ini di buku ada. Boleh dipelajari di buku ya. Jadi kalau tadi 60 dan 40, sekarang 65 dan 35. Jadi diagramnya itu sebetulnya sama. Ya, 100. Kalau tadi 60 40, sekarang 65 35. Nah, ini jawabnya ya sederhana. Setelah 1 jam, 65 km dari A, 35 km dari B. Ya, logikanya seperti itu. Lah, kalau dengan perbandingan mengerjakannya juga sangat mudah. Kita coba
yang lain ya. Jadi ini ada banyak contoh. Bisa dilihat dari diagram ini ya. Jadi kalau ini angkanya sengaja dibuat bulat, tetapi kalau misalnya nanti tidak bulat pun tidak masalah gitu. Yang penting kalau 80 km dibanding 20 km itu seluruhnya 100, 4 banding 1, 80 banding 20 itu disederhanakan 4 banding 1, seluruhnya 100 atau 5 bagian. Ya, 100 bagian boleh kalau perbandingannya 80 dibanding 20, atau 5 bagian kalau perbandingannya dianggap 4 banding 1. Ya, nanti ini beberapa contoh ini mirip-mirip. Kalau Anda sudah ngerti konsepnya, maka yang lebih rumit pun itu nanti juga tidak masalah. Ya, ada banyak contoh. Nanti akan saya tunjukkan yang agak mirip ya pada statistika.